Sahabat RPK, Selamat Natal 2022. Dan dalam sukacita Natal kali ini, sesaat lagi kita akan mendengarkan sebuah renungan Natal yang akan dilayani oleh Pendeta Heski Rorong STH MPDK, Gembala Sidang GPDI Bethesda Pondok Melati. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom sahabat RPK yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya Pendeta Heski Roro, Gembala GPDI Bethesda Pondok Melati, Bekasi, mengucapkan selamat Natal. Dan saya percaya di hari Natal ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, sebab kita boleh mengingat bagaimana cinta Tuhan, kasih Tuhan sehingga Dia lahir untuk kita semua. Itu sebabnya pada kesempatan ini kita akan di hari Natal ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah menjadi satu dasar untuk kita memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam firman Tuhan dalam renungan Natal pada kesempatan di hari Natal yang sangat berbahagia ini. Saya percaya kita semua sahabat RPK adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya melalui RPK, sahabat RPK, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk melihat atau membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayatnya yang pertama. Di dalam Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama, dan tema kita pada kesempatan ini adalah bangkitlah dan jadi terang. Puji Tuhan, melalui kesempatan di Natal ini kita pergunakan momen ini untuk kita mengintrospeksi diri, melihat diri supaya kita sebagai anak Tuhan boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Yesaya pasal 60 ayat 1, dia berkata, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Katakan puji Tuhan. Karena firman Tuhan ini luar biasa bagi kita semua sahabat RPK di Natal yang sungguh berbahagia ini. Di dalam pembacaan ini firman Tuhan atau renungan Natal di tahun menjelang tahun baru, ada pesan Tuhan bagi kita sahabat RPK. Ada pesan yang luar biasa. Apa pesan Tuhan itu bagi kita sebagai anak Tuhan dan kita semua sahabat RPK? Saya membagi adalah beberapa bahagian di dalam renungan Natal pada kesempatan ini. Pertama, bangkitlah. Kalau kita bicara bangkit, kata lain bangkit adalah bangun atau berusaha. Nah, di dalam perjalanan hidup kita, saudara, maka seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu sebabnya, saudara, mari kita mau bangkit di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mungkin barangkali pada hari-hari ini kita sedang mengalami keterpurukan. Tetapi mari kita bangkit. Ya, kita bangkit. Ataukah kita mengalami kegagalan pada waktu-waktu yang telah lewat? Ya, pada waktu-waktu telah lewat. Mari kita bangkit dari kegagalan itu. Juga mungkin di dalam pergaulan kita, di dalam kita berkomunikasi, kita sempat mungkin tersinggung oleh karena perkataan yang lain sehingga menimbulkan sakit hati. Mari kita bangkit, kita tinggalkan semuanya itu. Ataukah kekecewaan, putus asa, dan hal-hal yang lain yang menghambat kehidupan rohani kita untuk kita menikmati berkat Tuhan di Natal yang berbahagia ini. Mari kita bangkit. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jadilah terang. Jadilah teranglah. Nah, orang yang jadi terang, dia harus lebih dahulu bangkit. Nggak mungkin dia akan menjadi terang kalau dia tidak bangkit terlebih dahulu. Kehidupan rohaninya dia harus bangkit.
Ya. Semangatnya di dalam Tuhan dia harus bangkit. Imannya di dalam Tuhan dia harus bangkit karena dia tidak akan menjadi terang kalau dia tidak menampilkan kehidupan rohani yang dalam kebangunan rohani atau di dalam kebangkitan di dalam kehidupannya. Nggak bakalan. Ya, tidak mungkin akan terjadi hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu, yang kita lakukan adalah kita sebagai anak Tuhan, kita semua sahabat RPK yang mengalami kasih Tuhan, mari kita bangkit. Kehidupan rohani kita harus bangkit. Ya. Dan Alkitab berkata, dan kemuliaan Tuhan terbit atas orang itu. Dan kalau kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan, orang-orang juga yang kita hadapi, orang-orang yang kita layani juga akan mengalami hal yang sama. Mengalami kebangkitan yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa terang Tuhan itu perlu? Itu pertanyaannya. Nah, kita perhatikan ayat 2 bagian A. Yang pertama dia katakan apa? Dalam ayat 2 yang bagian A. Pertama, kegelapan menutupi dunia ini. Saudara tahu bahwa kita berada pada situasi yang begitu sulit di hari-hari ini. Ya. Kegelapan menutupi dunia ini. Nah, itu sebabnya jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, kita terbawa dengan situasi, dengan keadaan dunia ini. Hal yang kedua di dalam ayat 2 bagian A ini, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ada begitu banyak orang dengan berita yang kita dengar, dengan situasi yang kita dapatkan, membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita gentar. Tetapi percayalah, kita punya Allah yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat ini berkata kekelaman. Apa itu kekelaman? Kata lain kekelaman adalah kesuraman, kekurangan, kemurungan, kesedihan, krisis, sesuatu yang tidak jelas. Dan ini dihadapkan kepada kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sedang menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di hari-hari ini. Itu sebabnya di hari Natal ini, mari kita harus optimis menghadapi hidup ini. Perhatikan ayat 2 bagian B. Ya, sahabat RPK, kita perhatikan ayat 2 bagian B. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, ada untukmu. Jadi terang Tuhan itu ada untuk kita. Ya. Jangan sampai kita menghadapi hari esok atau kita menghadapi di hari Natal ini kita mempunyai kehidupan yang pesimis untuk menghadapi hari esok. Tapi percayalah ayat 2 ini bagian B ini dia berkata, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Luar biasa sekali Allah kita. Itu sebabnya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena Yesus lahir. Dan hari ini di tanggal 25 ini kita boleh merayakan dengan penuh sukacita dari Tuhan. Mari kita mau bangkit. Terang Tuhan, cahaya Tuhan itu harus hadir di dalam pribadi kita. Cahaya Tuhan itu harus hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terang Tuhan itu harus hadir di tengah keluarga kita. Terang Tuhan itu harus ada di dalam perhimpunan kita sebagai anak Tuhan. Sehingga saya mau katakan sahabat RPK, kita akan terus mengalami lawatan Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan ada bersama dengan kita akan melihat hal-hal yang besar. Nah, ketika kita bangkit jadi terang, perhatikan ayat 3. Ayat 3 perhatikan. Dia berkata di dalam ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyung-duyung datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Luar biasa sekali. Ketika kita ada terang Tuhan, ketika kita ada di dalam lingkup terang Tuhan, kita melihat bukan saja kita yang mengalami, tetapi Alkitab berkata di dalam ayat 3, bangsa-bangsa akan berduyung-duyung datang kepada terang yang ajaib itu. Bagaimana mereka harus tahu? Kita harus tampilkan dari pribadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya di momen Natal ini kita pergunakan momen Natal ini menjadi berkat bagi orang lain.
Sehingga betul-betul di Natal ini adalah Natal yang berbahagia, Natal yang penuh sukacita, Natal yang luar biasa. Sahabat RPK, mari kita mau bangkit, jadilah terang di momen Natal dan juga untuk menghadapi tahun yang baru. Percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang heran dan berkuasa. Biarlah terang Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Di dalam kembali lagi kepada ayat mas kita tadi, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Demikianlah renungan Natal pada kesempatan ini. Saya percaya sahabat RPK mendapatkan berkat melalui renungan Natal ini. Saya Pendeta Heski Rorong, Gembala GPDI Bethesda Pondok Gede, mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. We satisfy your soul thirst